Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Soli solihah yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan alam semesta ini, menciptakan orang-orang yang ada di dalamnya dan juga kehidupan yang ada di dalamnya. Salawat dan juga salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, solihah, antum pernah nggak mendengar kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang itu dijamin masuk ke dalam surga? Dan ternyata setelah dilihat-lihat nih amalannya si sahabat ini, tidak ada amalan yang istimewa yang itu terlihat dari luar sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi bisa beliau ini dijamin masuk surga. Luar biasa bukan? Nah, sebenarnya apa sih amalannya sehingga dia bisa dijamin masuk surga? Nah, diceritainlah sama sahabat Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai tentang orang yang disebut-sebut sebagai penghuni surga. Nah, diceritain oleh Anas, suatu hari kami para sahabat yang lainnya itu dalam satu majelis bersama Rasulullah SAW, ini sedang duduk-duduk. Nah, di tengah memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau itu ngomong, Rasulullah itu ngomong, berkata, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Nah, ternyata setelah tidak lama Rasulullah itu ngomong, tiba-tiba muncul seorang laki-laki Ansor yang jenggotnya itu masih basah, lalu lewat dengan menenteng sendal. Jadi dia jenggotnya masih basah air wudhu, dia jalan, tangan kirinya jinjing sendal. Benar yang dikatakan Rasulullah. Nah, besoknya ternyata dalam kesempatan yang sama dalam sebuah majelis, Rasulullah SAW itu ngomong begitu lagi, akan datang seorang lelaki penghuni surga. Nah, tidak lama kemudian lelaki itu muncul lagi dalam kesempatan yang lain ya. Ini yang ketiga kalinya Rasulullah itu ngomong yang sama. Nah, ini para sahabat itu penasaran ya, kok bisa ini orang dijamin masuk surga ya? Nah, salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang akhirnya dia ngikuti nih lelaki Ansor yang ngomongin Rasulullah itu masuk surga. Nah, si Abdullah bin Amr ini berhenti ya sebentar sambil berpikir mencari alasan yang tepat nih. Kira-kira bagaimana sih cara ana menyelidiki orang itu bisa ngikutin ke rumahnya? Dipikir-pikir sama si Abdullah ini. Setelah menemukan alasan yang tepat ya, yang pas, yang cocok, lalu Abdullah itu berhenti, lalu ngomong, wahai kawan, saudaraku, dapatkah kamu memberikan pertolongan kepadaku? Aku ini lagi ribut ya, bertengkar dengan ayahku dan berjanji tidak akan menemuinya selama 3 hari. Nah, maukah kamu memberi tumpangan selama 3 hari itu? Nah, ini Abdullah bin Umar ini ngomong begitu, minta dia meles ya. Itu diperbolehkan gitu. Lalu Abdullah bin Umar ini mengikuti lelaki itu ke rumahnya dan nginep selama 3 hari. Tujuannya itu ngeliatin laki-laki ini sebenarnya ngamalin apa sih sampai dibilang sebagai penghuni surga. Diperhatiin sama Abdullah bin Amr, apa sih yang bisa menyebabkan orang ini masuk surga? Sampai dengan malam yang ketiga
ternyata Abdullah bin Amr itu nggak melihat sesuatu yang istimewa dari laki-laki ini, nggak ada yang hebat ibadahnya. Sampai saja si Abdullah bin Amr ini meremehkan amalan ibadah laki-laki itu. Ini ibadahnya nggak bagus-bagus amat gitu, nggak hebat-hebat amat gitu. Zikirnya juga nggak sebagaimana sahabat yang lain. Lalu akhirnya si Abdullah bin Umar itu terus terang lah sama orang itu, wahai hamba Allah, sebenarnya aku ini nggak lagi ribut ya, nggak lagi bertengkar dengan ayahku, dan juga tidak sedang bermusuhan. Ana ini cuma mau membuktikan apa yang dibilang sama Rasulullah tentang dirimu. Nah, beliau itu mengatakan dalam sebuah majelis sampai 3 kali itu akan datang seorang laki-laki sebagai penghuni surga, dan itu kamu orangnya. Nah, ini aku ingin tahu sebenarnya amalan yang membuat kamu itu masuk ke dalam surga itu apa sih gitu, sehingga saya ini bisa menirukan, bisa mencapai kedudukan sebagaimana diri kamu itu masuk surga. Akhirnya ngomonglah orang itu, yang aku amalkan setiap hari tidak lebih dari apa yang antum lihat. Saat Abdullah bin Amr itu mau pamitan pulang, akhirnya orang itu ngomong lagi, demi Allah, amalku tidak lebih dari yang kau lihat, hanya saja. Nah, ini hanya saja aku tidak pernah menyimpan niat buruk terhadap sesama muslim, juga yang lain, aku juga tidak pernah ada rasa dengki kepada mereka yang mendapat anugerah dan kebaikan dari Allah. Mendengar pernyataan itu, Abdullah bin Umar membalas, begitu bersihnya hatimu dari prasangka buruk dan perasaan dengki kepada orang lain. Inilah yang membuatmu berada di tempat yang mulia itu. Sesuatu yang tidak dapat aku lakukan. Itu yang ngomong Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr. Ternyata hati yang bersih dari prasangka buruk ya. Prasangka buruk itu suuzon gitu. Pokoknya mikirin yang jelek sama teman, ini teman ana ini bener-bener ini kayaknya mencuri misalnya. Wah, ini saudara ana ini. Pokoknya mikirnya buruk-buruk aja. Dengki sama orang lain ya. Wah, ini dia ini kaya ya, punya mainan yang lebih bagus dari mainan ana. Gamenya lebih bagus dari game ana. Kendaraannya lebih hebat dari kendaraan ana. Dengki. Itu yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan, menghilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Mungkin kita itu bisa untuk tahajud ya, sholat ya, puasa sunnah gitu, ya, sama buat Allah gitu ya, maksudnya kepada Allah. Tapi ternyata sulit menghilangkan rasa tidak suka, kedengkian kepada orang lain, yang itu muncul karena orang lain tuh lebih punya kelebihan dari kita, lebih uang, lebih materi dan yang lainnya. Nah, solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bercerita nih kepada para sahabat bahwa nanti di padang mahsyar itu ada seorang hamba yang diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk menimbang seluruh amalannya selama hidup di dunia. Dan tahukah antum, ternyata hamba ini hampir tidak memiliki amal kebaikan. Bahkan ternyata ia cenderung banyak melakukan dosa, melakukan maksiat. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memerintahkan para malaikat untuk mencari amal kebaikannya selama dia hidup di dunia. Jadi malaikat itu ngoprek-ngoprek catatannya, istilahnya, lalu menemukan satu kebaikan dari hamba tersebut, yaitu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, malaikat itu bercerita kepada Allah bahwa
hamba ini selalu lapang dada. Jika dihina, disakiti sama orang lain, dia itu ikhlas, ridho ya. Malaikat juga bercerita kepada Allah bahwa hamba ini selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang telah menzoliminya dengan mendoakan kebaikan kepadanya. Jadi dizolimi justru dimaafkan ya. Dia bukan cuma nggak marah nih ya, dizolimi nih dia nggak marah, ditambah dia memaafkan orang yang menzoliminya itu dan mendoakan kebaikan kepadanya. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada para malaikat? Masukkan hambaku ini ke surga karena aku telah memaafkan semua dosa-dosanya sebagaimana ia memaafkan semua kesalahan saudaranya. Masya Allah, luar biasa kan? Nah, begitu adillah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu memberikan balasan sesuai dengan jenis amal yang dia miliki. Jika kita ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga ikhlas memaafkan kesalahan kita. Tetapi sebaliknya nih nak, soleh-solihah, jika kita sulit memaafkan kesalahan orang lain, hati-hati. Allah bisa jadi lebih sulit memaafkan kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi hati-hati ya. Nah, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan yang intinya tidak akan sempurna iman seseorang sampai ia menyambung silaturahim kepada yang memutuskannya, sampai ia memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadanya, sampai ia berbuat baik kepada orang yang tidak pernah baik kepadanya, dan sampai ia memaafkan orang yang telah menghinanya. Solih-solihah, lapangkanlah hati antum untuk memaafkan kesalahan orang lain. Doakan kebaikan kepada orang-orang yang telah menyakiti antum, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan antum dengan jannahnya, dengan surganya. Bisa jadi kesalahan itu dilakukan oleh kakak antum, adik antum, atau abi umi antum, atau juga mungkin teman-teman antum. Tetap lapangkan hati antum untuk memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Doakan kebaikan untuk mereka. Insya Allah inilah yang akan menjalan kita semua, antum, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.